Shalom, selamat pagi, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ruben Paulus Foe. Saya adalah guru pada Satuan Pendidikan SMTK Kota Kupang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 201772520336. Saya siap melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 10. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, terima kasih. Silakan duduk. Baik, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita melakukan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan namamu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memulai pelajaran. Engkau mari datang berkatilah kami ya Tuhan, supaya apa yang Engkau berikan kepada kami bisa kami paham dan bisa kami mengerti ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, untuk selanjutnya Pak akan absen dulu ya. Jadi tolong dengar nama masing-masing. Ya, jadi Pak mulai dengan yang pertama itu David. Oke, hadir. Marcella. Junita. Hadir. Oke. Susan. Hadir. Oke. Sebelum kita masuk dalam inti materi, perlu adik-adik ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan dari manusia. Dan yang ketiga perlu diketahui itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dari manusia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan masuk dalam inti materi, yaitu kebutuhan materinya kebutuhan hidup manusia, dan kita akan membahas inti dari materi yang ada ini. Jadi yang pertama kita lihat pengertian dari kebutuhan. Ya, sebelum kita masuk, saya tanya dulu, apa tuh kebutuhan? Mungkin ada adik-adik yang tahu. Silakan. Kebutuhan adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita lengkapi. Iya, jadi baik kita berikan aplaus dulu buat teman kita. Jadi Pak luruskan, kebutuhan itu merupakan perasaan, kekurangan atau keinginan ya untuk memiliki sesuatu yang dianggap penting dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Ya, itu yang dinamakan dengan kebutuhan.
Di samping kita mengetahui akan kebutuhan, perlu juga kita ketahui jenis-jenis dari kebutuhan manusia. Jadi jenis-jenis dari kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama itu kebutuhan primer, ya. Yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Baik, jenis-jenis kebutuhan ini kita akan lihat satu persatu. Kita lihat kebutuhan primer. Apa tuh kebutuhan primer? Ya, kebutuhan primer itu kebutuhan pokok, ya. Yang mau tidak mau kita harus penuhi. Contohnya, ya, mungkin makan minum, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Ya, seseorang kalau tidak makan berarti dia kondisi tubuhnya akan berpengaruh, ya, dan tidak bisa menjalankan aktivitas. Contohnya seperti itu, ya. Dan mungkin pakaian, mungkin kebutuhan untuk pakaian. Ya, kebutuhan untuk pakaian itu tujuannya untuk menutupi bagian-bagian tubuh dari manusia yang tidak pantas dilihat orang. Itu untuk pakaiannya. Sedangkan untuk tempat tinggal perlu adik-adik ketahui bahwa seseorang pasti kebutuhan makannya sudah, ya, pakaiannya sudah. Tentu dia butuh tempat tinggal, ya, untuk berteduh, ya. Itu kebutuhan primer. Yang kedua kita lihat kebutuhan sekunder, ya. Apa tuh kebutuhan sekunder? Itu kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contoh, mungkin adik-adik butuh data, ya, internet untuk mungkin mau mengerjakan tugas di sekolah. Dan mungkin selanjutnya mungkin teknologi, ya, butuh teknologi. Misalkan, ya, saya butuh laptop, ya. Itu salah satu alat teknologi, contohnya seperti itu. Itu adalah masuk dalam kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga itu kebutuhan tersier atau yang disebut dengan kebutuhan kemewahan. Pasti setelah menjalani kebutuhan primer, sekunder, tentu setiap orang dia punya keinginan untuk misal punya mobil baru, ingin punya rumah baru, atau ingin berlibur ke luar negeri dan sekolah di luar negeri. Mungkin itu salah satu kebutuhan juga, ya. Baik, di samping kita mengetahui akan jenis-jenis kebutuhan, kita juga perlu ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu kita lihat di sini ada 3. Yang pertama, pendapatan ekonomi. Ya. Yang kedua, selera dan gaya hidup dari manusia. Dan yang ketiga, status sosial. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang kita lihat untuk pendapatan ekonomi. Ya, pasti semakin tinggi pendapatan seseorang itu biasanya semakin beragam kebutuhannya. Contohnya seperti ini. Mungkin pendapatan Pak Ali mungkin 1 bulan itu mungkin 5 juta. Yang jelas kebutuhannya akan meningkat. Ya. Misalnya makannya pasti dia dulu mungkin beli beras 1 kilo bisa 2 kilo. Ya. Dan mungkin di situ ada kunjungan keluarga, ada macam-macam di dalam. Ya. Ya, yang jelas itu kita lihat dari pendapatan yang meningkat. Ya. Yang kedua mungkin selera dan gaya hidup. Ya. Selera dan gaya hidup itu menentukan pilihan dan prioritas dan standar kebutuhan dari standar kebutuhan manusia, ya. Seperti mungkin kualitas barang yang digunakan tentu mempengaruhi gaya hidup. Ya, contoh saya kasih contoh begini. Mungkin di sini Philo di dalam
kehidupan keluarganya mungkin mereka pilih, ya, oh saya harus menggunakan pasta gigi Pepsodent. Mungkin Jenny pilih Close Up. Mungkin di situ ada perbedaan. Mungkin pasta gigi dengan tawaran. Bila Anda memakai pasta gigi Pepsodent, maka gigi Anda akan cemerlang setiap saat. Sedangkan mungkin untuk Close Up, mungkin ditawarkan di situ, bila Anda menggunakan pasta gigi Close Up, mungkin gigi Anda akan cemerlang, bersinar dan wangi dalam Anda berucap kata saat menghadapi teman untuk berkomunikasi dan sebagainya. Dan mungkin lain lagi untuk produk cucian. Mungkin teman yang satu David dan Dina. Mungkin David menggunakan Rinso untuk mencuci pakaiannya dan Dina menggunakan sabun cap tangan. Di situ ada perbedaan. Mungkin untuk menggunakan dengan sabun cap tangan, pakaian Anda selalu wangi, ya. Dan mungkin untuk Rinso, dengan sekali mencuci maka kotoran yang ada pada pakaian selalu menghilangkan bau-bau dan kotoran-kotoran. Itu untuk produk dari Rinso. Baik, sekarang kita lihat lagi status sosial. Ya, untuk status sosial itu perlu kita ketahui bahwa kebutuhan itu dari seseorang itu tentu sering menyelesaikan dalam status sosial. Biasanya kebutuhan hidup itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menunjukkan posisi yang dimiliki dalam status sosial. Ya, mungkin status sosial dalam keluarga ini agak meningkat, ya. Jadi untuk gaya hidup dan kehidupannya berbeda dengan keluarga yang lain atau tetangga di lingkungan yang lain. Baik, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya mungkin kita akan masuk dalam diskusi kelompok dari materi yang telah kita bahas, ya. Jadi untuk itu dalam diskusi kelompok ini Pak minta mungkin kita bagi berapa kelompok? 2 kok? 3 kelompok. Ya. Jadi kita bagi 3 kelompok. Mungkin adik-adik silakan membentuk kelompoknya dan mungkin saya akan bagikan LKS-nya untuk kalian membaca akan soal dan mengerjakannya. Mungkin waktunya 10 menit. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Ya, mungkin waktu saya berikan dari sekarang, silakan. Ya, silakan. Silakan. Nanti kalau ini tulis kalau. Silakan.
Sudah? Silakan diskusi. Baik, kalau sebentar sudah, silakan yang sudah bisa maju untuk presentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ya, itu. Karman? Tadi Pak buka absen. Sudah, oh ya. Nanti habis, makasih. Oke, sudah ada? Oke, silakan. Dari kelompok mana yang mau presentasikan? Silakan, waktu dan kesempatan Pak berikan. Silakan. Baik, salam. Salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kakak Filo dan Kakak Yoga dan Kakak Kasih. Kepada Kakak Filo, saya persilahkan. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan dari manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidup. Sedangkan keinginan manusia adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki seseorang untuk menambah kenyamanan atau kepuasan hidup. Soal nomor 2, sebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Jawaban: berdasarkan intensitasnya, jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nomor 3, berikan masing-masing satu contoh dari kebutuhan dan keinginan. Satu contoh dari kebutuhan yaitu makan, minuman, dan pakaian. Satu contoh dari keinginan yaitu selesai berbelanja kebutuhan selalu muncul keinginan seperti menginginkan topi baru. Baik, demikian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3, kami persilahkan. Ya, mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada sanggahan atau tanggapan. Silakan, waktunya diberikan. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya mungkin waktu dan kesempatan diberikan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kakak Mirta. Kepada Kakak Mirta, silakan. Pertanyaan nomor 1, jelaskan perbedaan dari kebutuhan dan keinginan dari manusia. Jawabannya, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan, dan berkembang biak secara jasmani maupun rohani. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya, jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang ketiga, berikan masing-masing satu contoh dari kebutuhan dan keinginan. Satu contoh dari kebutuhan yaitu pakaian untuk menutup bagian-bagian tubuh manusia yang tidak pantas dilihat manusia. Satu contoh dari kebutuhan keinginan yaitu setelah saya menjalankan membelanja yang diberikan ibu, baru seperti membeli topi baru. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, saya persilakan. Ya, dari kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan atau sanggahan, silakan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Waktu diberikan. Pas. Oke, kalau pas kita berikan aplaus buat kelompok 2. Silakan duduk. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya dari kelompok 1, 2. Baik, sekarang kita akan lihat kesimpulan tentang materi yang telah didiskusikan oleh kelompok 1, 2. Mau tidak mau kita harus penuhi atau jalani, ya. Tidak bisa ditunda, ya. Contohnya kalau kalian mau makan pasti tidak bisa atau ditunda. Mungkin mau makan tidak bisa. Ya, itu contoh. Dan mungkin untuk keinginan itu bisa kalian tunda. Contohnya yang tadi adik-adik jelaskan itu dalam hasil diskusi. Setelah kalian menjalankan kebutuhan, contohnya mungkin ibu memberikan saya nota untuk berbelanja di pasar. Mungkin beli sayur, daging ayam, dan minyak goreng. Di saat saya menjalankan kebutuhan itu, tiba-tiba waktu saya mau pulang, timbullah keinginan. Ya, keinginan ini misalkan adik-adik melihat, oi, ada topi baru di situ. Wih, beta ingin beli itu topi pun bagus lah, pun gagal lah. Tapi menyangkut dengan dana yang tidak memenuhi, itu artinya bisa ditunda. Itu keinginan, ya. Contohnya seperti itu. Ya, di saat Anda menjalankan kebutuhan, timbullah keinginan. Itu perbedaannya di situ. Baik, dari kesimpulan dari materi kita hari ini, perbedaan dan keinginannya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya itu mungkin Pak memberikan tugas untuk adik-adik mengerjakan di rumah. Ya, mungkin tugasnya itu adik-adik silakan menulis di buku. Mungkin adik-adik memberikan contoh dari kebutuhan manusia. Ya, jadi tolong dikerjakan ya. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Baik, mungkin selanjutnya karena kita sudah tegang mungkin dalam mengikuti pelajaran hari ini, mungkin kita ice breaking dulu, ya. Jadi mungkin akan kasih tahu petunjuknya, mungkin ikuti
apa yang Pak lakukan, tapi jangan ikuti apa yang Pak ucap. Bisa? Bisa. Ya. Berdiri. Silakan berdiri. Oke, kita mulai. Pegang mata. Jangan apa ya. Pegang telinga. Pegang tangan. Oke, baik, mungkin cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin kita sebelum mengakhiri pelajaran ini, mungkin sekali lagi Pak pesan, mungkin tugas yang diberikan itu tolong untuk dikerjakan ya. Apa yang diberikan tolong diindahkan ya. Sebagai anak yang baik tentu harus turuti perintah dan aturan dari guru. Mungkin sekian dulu pertemuan kita di pelajaran ekonomi ini. Mungkin sebelum kita akhiri, satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran IPS, mari kita sama-sama satu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu, sudah memberkati kami, menjaga kami dari awal kami pelajaran IPS hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Berkati juga Pak Guru yang sudah memberikan sedikit penjelasan penting buat kami anak-anak, biar pelajaran yang tadi Pak Guru kasih bisa bermanfaat bagi masa depan kami Tuhan. Ini doa yang sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Cuk. Hormat. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Shalom.